Kami dari kelompok 7 akan menjawab soal-soal UTS Pendidikan Agama. Sebelumnya, perkenalkan teman saya bernama Monika Ineke P dengan NIM 2021110029. Yang kedua adalah Almasih Salisa Hiba dengan NIM 2021110024. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Laili Rafiatul Mawfiroh dengan NIM 2021110023. Saya Oke, akan langsung menjawab saja kami akan pertanyaan menjawab dari soal nomor soalan. 1 yang A, yakni tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Pengertian Al-Quran menurut bahasa yakni berasal dari kata Qura'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran yakni kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi ajaran tentang keimanan, akidah, tauhid, iman, peribadahan atau syariat, dan budi pekerti atau akhlak. Pengertian hadis. Hadis disebut juga sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran akan dipengaruhi oleh beberapa sahih hadis tersebut. Jika dipahami dengan benar, maka akan berfungsi bagi manusia dalam mengenal Al-Quran secara lebih lengkap. Jadi sebelum itu, seseorang harus mengetahui apakah sebuah hadis itu sudah diuji kebenarannya atau belum. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang B. Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara penetapan hukum yang telah ditentukan. Contohnya, pada pembuatan bayi tabung, yang dimana pada zaman Nabi Muhammad itu tidak ada, yang kemudian sekarang menjadi sebuah bentuk solusi bagi orang untuk menyelesaikan permasalahan kesuburan. Melakukan perujukan terhadap berbagai macam bentuk hadis untuk menentukan sebuah hukum-hukum yang dibuat oleh teknologi pada bayi tabung. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Karakteristik dan kualitas dasar-dasar ajaran Islam itu sendiri yang mengandung nilai-nilai universalisme berkaitan dengan tauhid, etika dan moral, bentuk dan sistem pemerintahan, sosial, politik dan ekonomi, partisipasi, demokrasi, atau musyawarah, keadilan sosial, perdamaian. Dalam pandangan Nurkolis 1995, Al-Islam ialah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang mencangkup pengertian ibadah kepada Allah saja dan meninggalkan ibadah kepada yang lain. Selain itu, Allah tidak menerima sebagai agama dari umat terdahulu maupun umat kemudian, sebagaimana firman Allah Ta'ala Quran Surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. B. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq yang berarti tabit, perangai, tingkah laku, kebiasaan kelakuan. Akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Hadis akhlak. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan bahwa dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dalam sebuah hadis pun dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak terpuji dalam diri Rasulullah SAW patut kita jadikan contoh suri tauladan yang baik. Ada dua sumber yang dijadikan sebagai pegangan hidup, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keduanya dijadikan sumber akhlak Islamiyah. Bertakwa kepada
Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. A.R. Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna min ahibakum ilayya wa akhrabikum mini majlisan yaumal kiamati aksanukum akhlak." Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. H.R. Tirmizi. C. Perbedaan. Pertama, etika bertolak ukur pada akal, pikiran, atau rasio. Kedua, moral tolak ukurnya adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Tiga, etika bersifat pemikiran filosofis yang berada pada tataran konsep atau teoritis. Persamaan. Pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Kedua, akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Ketiga, akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. A. Sunatullah merupakan hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadat pada Allah selaku hambanya dan dalam mengelola alam semesta selaku khalifatullah guna mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia dan menghindari mafsadat. Sunatullah merupakan hukum ciptaan Allah yang paling awal. Yang B. Pokok kandungan surat Al-Baqarah ayat 164 adalah membicarakan mengenai berbagai kekuasaan dan kebesaran Allah SWT yang ada di dalam sekitar, yang merupakan tanda-tanda yang disadari mereka, orang-orang yang berpikir ulil albab. Pembahasan surat Al-Baqarah ayat 164 ini menyebutkan tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah SWT di lingkungan alam semesta antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, pergantian malam dan siang yang silih berganti. Yang ketiga, kapal laut yang berlayar dengan membawa hal-hal bermanfaat bagi manusia. Yang keempat adalah air yang oleh kuasa Allah SWT menjadi sumber kehidupan bagi bumi setelah mengalami kekeringan. Yang kelima, beraneka ragam hewan yang disebar oleh Allah SWT di atas buminya. Yang terakhir adalah angin dan awan yang ada di antara langit dan bumi. Nah, semua tanda-tanda tersebut di atas sesungguhnya adalah bukti kebesaran Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sebab semua hal tersebut di atas mustahil terjadi tanpa adanya kehendak dan izin Allah SWT. Yang C, tidak bisa, karena sunatullah telah menjadi ketetapan Allah. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa merubah atau mengganti sunatullah dengan aturan-aturan yang dengan sengaja dibuat-buat menurut versi akal dan pemikiran manusia. Hal tersebut sudah merupakan rahasia Allah SWT semata. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4 yang A. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikanmu khalifah di muka bumi ini. Kepemimpinan dalam Islam menjelaskan yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu adil dan jujur. Islam berkeyakinan bahwa dunia tidak akan menjadi aman, tentram, damai dan makmur apabila keadilan tidak merata dalam hubungan-hubungan kemanusiaan di segala bidang. Terlebih kepada mereka yang memiliki jabatan
atau sebagai pemimpin atau khalifah, sikap jujur menjadi sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun seperti hilang saat ini. Kita bisa mencontohkan seorang pemimpin kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dulu beliau sudah ditanamkan sifat jujur. Sifat itu menjadi sumber dari sikap amanah atau dapat dipercaya. Pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat dan menegakkan keadilan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4 yang B. Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Menurut hadis riwayat Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki thalathu idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila ia dipercaya dia mengkhianati. Berbohong dalam berucap merupakan ciri pertama orang yang munafik. Tentunya adalah berbohong yang merugikan orang lain. Ciri kedua orang munafik adalah mengingkari janjinya. Sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan, apalagi dalam mengucapkan janjinya. Apabila kita tahu tidak dapat menepatinya karena janji adalah sama dengan hutang yang harus dibayar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa aufu bil ahdi innal ahdi kana mas'ula, yang artinya, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Seseorang yang munafik juga bercirikan orang berkhianat. Orang yang berkhianat berarti perbuatannya dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Ashabun Sunan. Tunaikanlah amanahmu itu kepada orang yang telah mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Perilaku munafik hanya salah satu dari banyak sekali perbuatan tercela lainnya. Baik bagi kita untuk selalu menjauhi perbuatan buruk dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang berperilaku terpuji. Sungguh dengan banyak berdoa dan berusaha berperilaku baik dapat menjadi ladang amal kita kelak di akhirat.